Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktarina, NIM 20042059. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi, konsep, dan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep reformasi birokrasi di Indonesia. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan atau bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian menurut Sedarmayati bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditunjukkan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, berdampak pada kehidupan bernegara dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan good governance, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu. Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi, reformasi birokrasi merupakan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan publik, sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik. Yang kedua, implementasi reformasi birokrasi pada pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan reformasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintahan daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumber daya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dapat diwujudkan dalam 3 hal, yaitu 1. Penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, penerapan e-government dan e-governance. Yang ketiga, kerjasama antara pemerintah atau collaborative governance bertujuan memperkuat pemerintahan di daerah, meredefinisi hubungan pusat dan daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Yang kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintahan daerah melalui sistem kerja yang transparan, efektif, efisien, responsif, dan didukung oleh akuntabilitas yang tinggi. Rekomendasi diperlukan sinergitas antara pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif, dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan masa mendatang. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan, pemerintah Indonesia terus melakukan perubahan berbagai regulasi, baik dengan menyederhanakan regulasi yang ada maupun menyusun regulasi yang baru, dalam rangka memahami dan menyusun strategi untuk mengelola potensi negara, serta sebagai upaya untuk memahami dan menyusun strategi untuk mengelola potensi negara, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap proses pembangunan pencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mengembangkan model ekonomi regulasi atau kebijakan pemerintah, seharusnya
Pemerintah memusatkan pada upaya memaksimalkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan pemerintah harus memiliki kapasitas administrasi yang memadai dalam melaksanakan pilihan kebijakan secara efektif. Berbagai regulasi juga banyak diarahkan untuk melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan yang dirasa kaku dan tidak responsif dalam melayani kepentingan negara dan masyarakat, di mana birokrasi pemerintah semestinya kreatif dan inovatif dalam mengelola kepentingan negara. Di samping itu, pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip seperti demokrasi, legalitas, objektivitas, ilmiah, konkret, distribusi kekuatan, dan efisien sebagai prinsip-prinsip umum diperhitungkan dalam pemerintahan negara manapun. Selanjutnya, menurut Tohaha, terdapat beberapa tujuan pelaksanaan reformasi di tubuh pemerintah. Hal ini menjadi faktor pendorong terwujudnya reformasi pemerintahan seperti: yang pertama, adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Yang kedua, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional. Yang ketiga, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global. Yang keempat, memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Reformasi administrasi pemerintahan perlu dilakukan oleh karena perubahan mendasar diperlukan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, yang mampu sepenuhnya mendukung aspirasi umat manusia dengan memaksimalkan kesetaraan dan keefektifan lembaga-lembaga sosial dan evolusi masa depan masyarakat global. Pemerintah Indonesia melalui berbagai pemangku kepentingan telah melaksanakan reformasi regulasi secara mendasar. Pelimpahan wewenang yang diberikan kepada daerah melalui desentralisasi menjadikan daerah dapat memberi kontribusi yang lebih besar kepada proses pembangunan di daerah, akan tetapi tidak semua daerah dapat menikmati dan memanfaatkan proses perubahan regulasi dari model sentralisasi ke desentralisasi ini, serta dapat mewujudkan kepentingan masyarakat di daerah memiliki posisi tawar terhadap negara. Desentralisasi yang diikuti dengan perluasan otonomi daerah kadang tidak sepenuhnya bisa dimaknai bahwa daerah memiliki kewenangan penuh akan pembangunan pengelolaan sumber daya di daerah. Kekentalan persoalan politik ekonomi masih sering membelit kepentingan para elit di pemerintahan pusat, yang membuat daerah menjadi sangat tergantung kepentingannya pada kewenangan secara politik yang dimiliki pusat. Dengan demikian, daerah akan memiliki keterikatan politik dan ekonomi dengan pemerintah pusat. Kondisi demikian sering memang sengaja diciptakan melalui regulasi yang ada. Hal ini berdampak pada tata kelola sumber daya yang ada di daerah. Tumpang tindih akan kepentingan mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah sering menjadi perdebatan di tingkat pusat maupun daerah. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang konsep dan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia. Kalau ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.